Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini, yang tentunya lebih baik dari sebelumnya. Apa kabar semua? Saya harap teman-teman dan ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi teman-teman dan ibu yang mungkin lagi kurang enak badan atau sakit atau dan lain sebagainya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Atika Anandamurti dengan NIM 200060004 dengan jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang. Nah, tujuan saya membuat video pembelajaran ini yaitu untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Rina Suryani SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu layanan bimbingan dan konseling. Nah, jadi kita akan membahas terlebih dahulu apa itu layanan bimbingan dan konseling, barulah kita bisa membahas jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama, pengertian layanan bimbingan dan konseling. Menurut Syukur dan kawan-kawan, tahun 2019 pada halaman 58, layanan bimbingan dan konseling adalah aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan, yaitu guru BK atau konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan untuk membantu individu atau siswa peserta layanan mengatasi masalah yang sedang mereka alami atau hadapi. Selain itu, layanan bimbingan dan konseling ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di mana membantu individu atau peserta layanan untuk mencapai perkembangan yang optimal serta mewujudkan kehidupan sehari-hari yang lebih efektif ke depannya. Nah, sedangkan menurut Syafaruddin dan kawan-kawan, tahun 2019 halaman 57, layanan bimbingan dan konseling ini merupakan serangkaian kegiatan atau langkah yang diberikan konselor kepada klien, yang dimana sebelumnya klien ini terlebih dahulu menceritakan masalah yang dialaminya. Nah, jadi layanan BK ini merupakan respon dari masalah yang sebelumnya telah diceritakan oleh klien kepada konselor. Nah, jadi ini merupakan kegiatan yang sebelumnya telah saya sampaikan tadi. Kegiatan layanan BK ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan untuk membantu klien menghadapi masalahnya atau mengatasi masalahnya. Nah, sebagai konselor yang profesional, tentunya konselor tidak terburu-buru dalam menyampaikan atau memberitahu atau memberikan jenis layanan apa yang bagusnya diberikan kepada klien ini. Jadi sebelumnya konselor terlebih dahulu memahami secara sekilas masalah yang sebelumnya telah diceritakan atau disampaikan oleh klien kepada konselor, sehingga konselor bisa menentukan jenis layanan apa yang cocok diberikan kepada klien ini untuk menyelesaikan masalahnya.
Perlakuan konselor kepada klien ini sama halnya dengan perlakuan dokter kepada pasiennya. Tentunya dokter tidak secara langsung atau tidak langsung memberikan obat kepada pasiennya sebelum pasien datang dan menghampiri dokter tersebut. Biasanya dokter akan bertanya keluhan apa saja yang dialami oleh pasien ini, barulah dokter bisa memeriksa keadaan tubuh atau kondisi tubuh pasien ini dengan menggunakan berbagai alat yang sebelumnya telah disiapkan, yaitu alat-alat yang biasa dokter gunakan untuk memeriksa pasien. Nah, setelah langkah-langkah tersebut dilaksanakan, barulah dokter dapat memberikan obat yang cocok atau dianggap dapat meredakan penyakit atau bahkan menghilangkan penyakit yang dialami oleh pasien ini. Nah, seperti itulah profesional dalam memberikan layanan yang terbaik kepada pasiennya. Itulah tadi pengertian dari layanan bimbingan dan konseling. Nah, kita lanjut kepada jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling memiliki 10 jenis. Yang pertama yaitu layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten, yang kelima layanan konseling perorangan atau layanan konseling individual, yang keenam layanan bimbingan kelompok, yang ketujuh layanan konseling kelompok, yang kedelapan layanan konsultasi, yang kesembilan layanan mediasi, dan yang kesepuluh layanan advokasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas pada 5 jenis layanan saja, yang yaitu dari nomor 1 sampai nomor 5. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh guru BK atau konselor untuk membantu individu agar tidak mengalami kesulitan pada saat memasuki lingkungan yang baru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua orang mudah dalam beradaptasi atau menyesuaikan diri pada lingkungan baru, dan juga mungkin banyak dari mereka yang tidak mengenal atau agak kesulitan dalam mengenali lingkungan yang baru mereka masuki. Layanan orientasi ini ditujukan untuk individu atau peserta didik guna memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru mereka masuki. Pada layanan orientasi ini terdapat 2 bagian, yaitu layanan orientasi di sekolah bagi siswa dan layanan orientasi di luar sekolah bagi individu. Karena ketidaktahuan dan ketidakkenalan mereka terhadap lingkungan sekolah, hal ini dapat mengakibatkan dan memperlambat kelangsungan proses belajarnya nanti. Bahkan hal ini dapat menyebabkan mereka tidak mencapai atau tidak dapat menggapai hasil belajar yang diharapkan sebelumnya. Oleh karena itu, mereka perlu diperkenalkan dengan berbagai hal dan hal apa saja yang ada di lingkungan sekolah baru yang mereka masuki ini. Akan tetapi, kemampuan penguasaan layanan tersebut yang diberikan kepada individu atau siswa tersebut harus disesuaikan dengan jenjang dan tingkat perkembangan individu tersebut, agar mereka tidak kesulitan dalam memahami layanan orientasi yang diberikan oleh guru BK atau konselor ini. Tak jauh berbeda dengan layanan orientasi di sekolah, layanan orientasi di luar sekolah ini berhubungan dengan individu-individu yang memasuki lingkungan baru seperti pegawai baru, anggota baru di suatu organisasi, atau narapidana yang mungkin baru keluar dari penjara dan kembali masuk ke lingkungan masyarakat yang mungkin membuat mereka tidak terbiasa dengan hal itu.
Dan di sini mereka memerlukan orientasi dari konselor atau yang pastinya konselor ya, karena ini dia di masyarakat. Jadi mereka itu memerlukan orientasi dan bimbingan dari konselor mengenai lingkungan barunya itu. Kalau di sekolah, biasanya layanan orientasi ini diberikan pada masa orientasi sekolah atau MOS bagi siswa baru pada awal tahun ajaran sebelum proses belajar mengajar dimulai. Misalnya seperti ini. Siswa A sebelumnya dari SMP, lulusan SMP, dan pastinya dia akan melanjutkan ke SMA atau SMK. Jadi mungkin saja dia memilih SMA. Nah, pada saat dia memasuki SMA, tentu saja mereka tidak mengetahui hal apa saja yang ada di lingkungan sekolah tersebut, dan mungkin saja mereka ingin mengetahui tentang lingkungan tersebut, tapi mereka sedikit kesulitan atau mungkin merasa bingung dengan keadaan sekitar. Nah, maka dari itu, guru BK berperan dalam membantu mereka di sini. Jadi di sini guru BK perlu memberitahu kepada mereka tentang orientasi di sekolah ini, seperti mungkin orientasi tentang fasilitas belajar, orientasi tentang sistem pendidikan yang diselenggarakan, atau orientasi tentang aturan-aturan yang diberlakukan. Tujuan dari layanan orientasi ini adalah membantu siswa atau individu dalam mempermudah mereka untuk memasuki suasana atau lingkungan baru yang dimasukinya. Sehingga dalam pelaksanaannya ini, guru BK atau konselor perlu mempertimbangkan kondisi dan situasi sekolah atau tempat layanan orientasi tersebut diselenggarakan. Hasil yang diharapkan dari layanan orientasi ini tentu saja agar mereka mudah dalam melakukan penyesuaian dan beradaptasi pada lingkungan baru yang dia masuki. Nah, penyesuaian individu atau siswa terhadap pola kehidupan sosial, misalnya kegiatan belajar dan kegiatan di sekolah yang mendukung keberhasilan siswa tersebut. Demikian juga dengan orang tua, dengan mereka memahami kondisi, situasi, dan ketentuan sekolah anaknya akan dapat memberikan dukungan guna diperlukan bagi keberhasilan anaknya. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada siswa atau individu terkait dengan informasi-informasi yang berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Informasi yang ada di sekolah ini berkaitan dengan hal seperti mengenai tata cara atau aturan dalam sekolah yang telah diterapkan dan kegiatan-kegiatan di sekolah, sedangkan informasi di luar sekolah terkait dengan kehidupan masyarakat, isu-isu terkini tentang situasi yang ada, dan informasi dunia kerja bahkan karir. Seperti yang kita ketahui, di dalam masyarakat ini banyak tersedia informasi berkaitan dengan kesempatan pendidikan, kesempatan kerja, kesempatan berhubungan antara satu sama lain. Tapi banyak dari mereka tidak mengetahui informasi-informasi yang tersedia tersebut. Bahkan hal ini dapat membuat mereka tertinggal dengan informasi tersebut. Kekurangtahuan dan kekurangpahaman itu sering membuat mereka kehilangan kesempatan dalam hal memilih sekolah, misalnya salah pilih jurusan, salah pilih pekerjaan, dan hal ini membuat mereka tidak dapat meraih kesempatan dengan baik sesuai dengan cita-cita dan bakat yang mereka miliki. Hal ini membuat kejadian-kejadian tersebut sangat merugikan, tidak saja hanya bagi individu yang bersangkutan, tapi juga dengan masyarakat sekitar atau secara keseluruhannya gitu. Nah, untuk menghindari kejadian tersebut, tentunya mereka perlu dibekali dengan informasi-informasi yang cukup dan akurat, yang mana diberikan oleh guru BK atau konselor yang bersangkutan. Nah, dari penjelasan di atas
Bisa kita ketahui bahwa layanan informasi ini bertujuan untuk membekali siswa atau individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal apa saja yang ada di lingkungan sekitar mereka yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, bahkan masyarakat. Pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi ini nantinya akan digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari, dan mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Nah, layanan penempatan dan penyaluran ini merupakan layanan komunikatif atau layanan yang mungkin mudah dipahami dan dimengerti antara guru BK atau konselor dengan siswa atau individu yang bersangkutan yang berhubungan atau membahas mengenai minat, bakat, dan pemilihan karir yang berujung atau nantinya akan berakhir pada masa depan siswa atau individu tersebut. Informasi-informasi yang diberikan ini biasanya mengenai pemilihan jurusan untuk masuk ke sekolah SMA atau SMK dapat diberikan oleh guru bimbingan dan konseling. Demikian pula mengenai informasi mengenai mungkin perguruan tinggi dan dunia kerja. Seperti yang kita ketahui, tidak semua orang bisa menempatkan atau menyalurkan bakat, minat, serta potensi yang ia miliki secara baik dan menentukan pilihannya dengan baik gitu. Nah, jadi kebanyakan individu itu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, serta tidak sedikit dari mereka yang mempunyai bakat, kemampuan, minat, dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik karena mungkin ketidaktahuan mereka atau masih bingung dengan bakat apa yang mereka miliki. Jadi bakat yang mereka miliki itu tidak tersalurkan dengan baik dan tidak terlihat dengan baik gitu. Nah, jadi individu ini mungkin tidak akan mencapai perkembangan secara optimal. Mereka memerlukan bantuan atau bimbingan dari guru BK atau konselor dalam menyalurkan potensi dan mengembangkan dirinya ini. Jadi mereka tidak bisa bekerja sendiri, mereka membutuhkan bantuan dari guru BK atau konselor. Sehubungan dengan layanan penempatan dan penyaluran ini, guru BK melalui sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga psikologi untuk melaksanakan tes bakat dan minat bagi siswa dalam rangka memperoleh data tentang bakat dan minat siswa yang akhirnya nanti digunakan sebagai referensi atau rujukan dalam bimbingan karir dalam hal penyaluran masuk jurusan di SMA atau SMK atau mungkin memilih program studi di perguruan tinggi nantinya. Melalui layanan penempatan penyaluran ini, setiap siswa diarahkan untuk memilih jurusan sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki dan sehingga kesempatan mereka besar untuk menempati jurusan-jurusan yang mereka minati, sehingga hal ini dapat memperkecil kesalahan dalam menentukan karir dan pilihan kerjanya. Selain itu, layanan penempatan dan penyaluran ini tidak hanya berfungsi untuk pemilihan jurusan dan pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan karir saja, tapi layanan ini juga dapat berfungsi sebagai penempatan dan penyaluran siswa dalam kelompok-kelompok belajar, misalnya berdasarkan kemampuan dan tingkat bakat mungkin yang mereka miliki. Jadi di sini guru BK dapat bekerja sama dengan guru mata pelajaran dengan memberi masukan kepada guru mata pelajaran tersebut atau wali kelas dalam hal penempatan dan penyaluran ke dalam kelompok belajar ini. Misalnya siswa yang biasa saja atau mungkin dirasa mereka kurang dalam hal belajar,
tapi mereka duduk di belakang. Jadi hal tersebut membuat guru BK atau wali kelasnya memindahkannya ke depan agar dapat membantunya untuk lebih memahami lagi, lebih mudah dalam belajar. Jadi hal ini penempatan dan penyaluran bisa berguna baginya gitu. Nah, selain itu, tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran ini adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu atau siswa untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, penempatan dan penyaluran ini jika dilakukan secara tepat akan membawa keuntungan yang pertama bagi siswa, yaitu memberikan penyesuaian dan pemeliharaan terhadap kondisi individual siswa atau kondisi fisik, mental, dan sosial. Sedangkan bagi guru, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan pendidikan dengan penempatan dan penyaluran yang tepat menjadi lebih mudah menggerakkan dan mengembangkan semangat belajar siswa. Keuntungan ini pada akhirnya akan bermuara pada perbaikan kendala bagi perkembangan anak secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan masing-masing. Ini adalah misalnya Andi masih ragu atau masih bingung ingin memilih jurusan apa setelah lulus SMP nanti. Jadi pada masalah ini guru BK atau konselor harus memberikan pengarahan dan penempatan pada Andi sesuai dengan apa yang ia mampu, inginkan, dan sesuai dengan bakat yang ia punya gitu. Yang keempat yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten ini merupakan layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada klien agar klien dapat melakukan atau melaksanakan sesuatu kegiatan dengan terampil. Tohirin tahun 2014. Layanan penguasaan konten ini dimaksudkan untuk memungkinkan agar siswa atau individu memahami serta mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, serta keterampilan dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta tuntutan kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan dirinya. Layanan penguasaan konten ini merupakan layanan bantuan yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada individu untuk menguasai kemampuan dan kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar tentunya. Jadi, layanan ini diberikan agar klien memiliki keterampilan dan kompetensi tertentu sehingga kedepannya para klien ini nantinya memiliki keahlian-keahlian yang dapat dijadikan sebagai kemampuan pribadinya nantinya. Layanan ini perlu diberikan kepada klien agar klien memiliki wawasan, pengetahuan, kemampuan, serta pemahaman klien bertambah sesuai dengan tuntutan masyarakat sekitarnya. Contoh dari layanan penguasaan konten ini seperti bagaimana cara menghafal yang baik, cara mempertahankan nilai, dan cara agar nilai bisa naik, dan lain sebagainya. Yang kelima, layanan konseling perorangan atau layanan konseling individual. Layanan konseling perorangan ini merupakan layanan yang memungkinkan siswa atau individu mendapatkan layanan secara langsung, secara tatap muka dengan guru BK atau konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien dalam suasana secara langsung yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka antara konselor dan klien. Biasanya dalam layanan ini mereka membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami oleh klien. Pembahasan tersebut bersifat mendalam dan menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan diri klien ini. Dan juga layanan ini biasanya bersifat meluas, meliputi berbagai sisi yang menyangkut permasalahan klien
namun juga bersifat spesifik menuju ke arah permasalahan dan pengentasan masalah klien ini. Konseling perorangan ini merupakan bentuk layanan yang paling utama dalam pelaksanaan fungsi pengentasan masalah klien. Dengan demikian, konseling perorangan ini merupakan jantung hati. Maksud dari jantung hati di sini adalah apabila seorang konselor telah menguasai dengan baik apa, mengapa, dan bagaimana pelayanan konseling itu sendiri. Maka dari itu diharapkan konselor dapat menyelenggarakan layanan-layanan bimbingan lainnya tanpa mengalami banyak kesulitan ke depannya. Selain itu, banyak dari siswa atau individu yang tidak mau membicarakan masalah-masalahnya atau urusan pribadinya ini di dalam diskusi kelas dengan guru. Beberapa dari mereka lebih baik diam dan karena mereka ragu untuk berbicara di depan umum atau di depan kelompok-kelompok kecil yang sedang dilaksanakan oleh guru BK. Oleh karena itu, konseling individu dalam sekolah-sekolah tidak terlepas dari psikoterapi yang didasarkan pada asumsi bahwa mereka atau klien lebih suka berbicara sendirian dengan konselor dibandingkan dengan diskusi kelas dengan guru atau kelompok-kelompok kecil lainnya. Selain itu, kerahasiaan selalu dianggap sebagai bagian dasar dari konseling ini. Akibatnya juga muncul asumsi bahwa siswa ini membutuhkan pertemuan pribadi dengan konselor untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya dan meyakinkan bahwa pengungkapan mereka dalam hal ini dilindungi oleh guru BK atau konselor dibandingkan dengan membicarakan masalah atau urusan pribadi di depan kelompok-kelompok kecil atau diskusi dengan guru. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa tidak ada yang lebih aman daripada konseling individu ini. Selain itu, konseling perseorangan ini atau konseling individual ini memiliki tujuan umum yaitu pastinya terentaskan atau terselesaikannya masalah yang dialami atau yang dihadapi klien ini. Jika dibahas secara detail, masalah klien ini biasanya berhubungan dengan atau berkaitan tentang hal-hal yang tidak disukai oleh klien ini, misalnya suatu yang ingin dihilangkan atau sesuatu yang dapat menghambat atau menimbulkan kerugian terhadap diri klien ini. Selain itu, konseling individual atau konseling perorangan juga memiliki tujuan umum yaitu yang pertama, memahami seluk-beluk permasalahan atau masalah yang dialami oleh klien secara mendalam dan komprehensif atau secara luas pastinya. Yang kedua, pemahaman pada masalah ini biasanya mengarah kepada dikembangkannya persepsi dan sikap serta kegiatan untuk terentaskannya atau terselesaikannya secara spesifik masalah yang dialami oleh klien ini. Yang ketiga, secara tidak langsung layanan konseling individual ini sering dijadikan atau menjadikan pengembangan atau pemeliharaan potensi diri dan unsur positif klien sebagai fokus dan sasaran layanan konseling individual. Yang keempat, pengembangan dan pemeliharaan potensi dan unsur positif ini yang ada pada diri klien diperkuat oleh terentaskannya dan terselesaikannya masalah akan kekuatan bagi tercegahnya atau menjalarnya masalah yang sedang dialami oleh klien. Yang kelima, apabila masalah yang dialami klien ini menyangkut tentang dilanggarnya hak-hak klien sehingga klien teraniaya dalam kadar tertentu.
Layanan konseling perorangan ini dapat menangani sasaran yang bersifat advokasi. Itulah tadi penjelasan dan pemaparan materi dari saya mengenai layanan bimbingan dan konseling. Dan semoga dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Dan juga saya meminta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang saya perbuat, karena saya pada saat ini dalam proses belajar. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.